Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat datang di pelajaran Sejarah Indonesia bersama Bu Fatma ya. Oke, nah gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya, walaupun kita di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ibu harap semuanya tetap sehat dan semangat untuk terus belajar setiap harinya. Oke, nah jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan untuk mempersiapkan kelas hari ini. Pertama, tolong disiapkan buku paketnya. Buku paket Sejarah Indonesia kelas 10, karangan Ratna Hapsari dari penerbit Erlangga. Kemudian sumber-sumber belajar pendukung lainnya juga tolong dipersiapkan ya. Ya, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini adalah bab pertama di pelajaran sejarah Indonesia. Nah, apa yang akan kita pelajari atau apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di bab ini? Pertama, kita harus memahami pengertian sejarah. Yang kedua, memahami cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang ketiga, memahami cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Yang keempat, memahami cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang terakhir adalah memahami kondisi perubahan dan keberlanjutan di dalam sejarah. Baik, nah kira-kira materinya apa hari ini? Sebelum kita tonton videonya, kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu pengertian sejarah. Oke, sebelum kita menggali apa sih pengertian sejarah itu, kita harus sepakat ya kalau misalnya belajar sejarah itu penting, gitu. Karena kan kadang ngapain sih Bu belajar masa lalu? Masa lalu tuh harusnya kita buang gitu ya, kita tutup, kita buka lembaran baru. Nah, justru itu pemikiran yang kurang tepat ya. Karena sejarah itu bukan hanya berbicara tentang masa lalu sebenarnya. Kalau kata Arnold Toynbee, sejarawan Inggris gitu ya, sejarah itu memiliki 3 dimensi waktu. Yang pertama jelas masa lalu, kemudian yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga adalah masa depan. Jadi ada 3 dimensi waktu yang kita pelajari di dalam sejarah. Jadi bukan ngomongin masa lalu ya. Karena kalau kita belajar dari masa lalu kan kita bisa mengoreksi diri ya, memperbaiki diri agar kedepannya lebih baik. Agar masa sekarang dan masa depan kita juga nantinya lebih baik. Makanya Bung Karno sampai bilang gitu ya, jas merah. Jas merah itu apa? Bukan jas warna merah ya, tapi itu ada kepanjangannya. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Makanya kita harus tahu ya sejarah negara kita itu seperti apa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, bangsa yang paham akan sejarah negaranya. Oke, nah kita lihat ini dari pengertiannya, dari segi bahasa, apa sih sejarah itu? Nah, sejarah ini asalnya dari bahasa Arab, sajarotun yang artinya pohon. Nah, pohon bukan sembarang pohon ya, bukan pohon mangga, pohon cabe gitu ya misalnya. Pohon di sini yang dimaksud adalah skema atau silsilah keluarga raja atau dinasti tertentu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada gambar silsilah raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit ya, mulai dari nanti ada Sri Rajasa, kemudian ada Pramodawardhani, kemudian yang terakhir nanti ada rajanya juga yang terkenal Raja Hayam Wuruk ya. Nah, jadi sejarah ini awalnya asal katanya adalah dari bahasa Arab. Sajaratun yang artinya pohon atau silsilah keluarga raja. Nah, kalau menurut para ahli, ini ada beberapa pengertian terkait sejarah. Pertama dari Herodotus. Beliau adalah seorang ahli sejarah dari Yunani. Beliau dijuluki sebagai bapak sejarah dunia karena beliau yang pertama kali mencatat sebuah peristiwa di masa lalu dalam bentuk tulisan. Nah,
maka dari itu beliau dijuluki sebagai Bapak Sejarah Dunia. Nah, menurut Herodotus, sejarah itu adalah sesuatu yang bergerak melingkar, yang tinggi rendahnya lingkaran tersebut disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Nah, jadi sejarah itu melingkar. Nah, lingkarannya bisa tinggi, bisa rendah. Kenapa, Bu, bisa berubah seperti itu? Karena ini ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri. Gitu. Jadi nggak statis ya, dia terus bergerak sesuai dengan pergerakan manusia. Kemudian ada yang kedua, ini ada ilmuwan muslim, ada seorang ahli sejarah juga, yaitu Ibnu Khaldun. Menurut dia, sejarah itu adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Nah, jadi kalau kita berbicara sejarah, ini berbicara tentang manusia dan peradaban yang dibuatnya. Peradaban itu apa? Itu adalah hasil cipta karya manusia, ya. Dia menggunakan akal pikirannya. Manusia kan kelebihan dari makhluk lain adalah kita punya akal pikiran. Nah, akal pikiran itu oleh manusia digunakan untuk membuat kebudayaan, membuat ilmu pengetahuan, membuat hasil karya yang luar biasa, ya. Nah, itu namanya peradaban. Jadi kalau kita berbicara sejarah, pasti akan berbicara tentang manusia dan peradabannya. Apa saja sih hasil-hasil budaya yang dihasilkan oleh manusia dari zaman batu ya sampai manusia modern sekarang. Nah, itu menurut Ibnu Khaldun. Yang ketiga, ada pengertian dari R.G. Collingwood. Ini adalah seorang sejarawan dari Inggris. Menurut R.G. Collingwood, sejarah itu adalah penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Jadi, ada kata-kata baru nih di sini, ada penyelidikan ya. Penyelidikan atau penelitian. Nah, makanya sejarah ini adalah termasuk ke dalam sebuah ilmu pengetahuan. Nanti ada pembahasan lain terkait dengan sejarah sebagai ilmu ya. Kenapa sejarah bisa dikatakan sebuah ilmu? Apa saja syaratnya? Nah, nanti kita belajar dari situ. Berikutnya ada pengertian dari Sartono Kartodirjo, ini ahli sejarah dari Indonesia. Menurut beliau, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Sejarah dalam arti objektif artinya ya sejarah itu sendiri gitu ya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi, didukung oleh fakta-fakta, didukung oleh bukti-bukti tertentu. Nah, itu artinya sejarah dalam arti objektif. Kalau sejarah dalam arti subjektif, artinya di sini sudah ada penafsiran yang dilakukan oleh para ahli sejarah. Jadi terkadang sudah dicampuri ya atau dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari para ahli sejarah. Jadi bukan hanya berdasarkan fakta, tapi sudah dibumbui dengan penafsiran-penafsiran oleh para ahli sejarah ya, kalau sejarah dalam arti subjektif. Nah, berikutnya ini ada juga ahli sejarah dari Indonesia, R. Muhammad Ali. Menurut beliau, sejarah itu adalah cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Nah, sejarah itu nggak statis, sejarah itu nggak hanya berbicara tentang masa lalu gitu ya, sejarah itu terus berubah. Kenapa sejarah bisa terus berubah? Karena sejarah itu kan diciptakan oleh manusia ya. Manusia itu kan tidak hanya diam saja, dari dulu sampai sekarang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi yang dialami oleh manusia. Nah, makanya sejarah itu ya kita berbicara tentang perubahan-perubahan. Misalnya dari dulu, misalnya pakai komputer masih bentuknya yang besar gitu ya, segede gaban. Sekarang komputer udah simple, udah bisa kita bawa kemana-mana. HP juga misalnya dulu masih ada kabelnya dan lain sebagainya, sekarang udah lebih mudah kita gunakan ya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sejarah manusia. Makanya sejarah itu nggak statis ya. Nah, kalau sejarah ngomongin masa lalu aja, ya kalian juga pasti bakalan boring ya. Nggak mau Bu belajar sejarah, ngapain gitu ya, peristiwa yang udah berlalu kita pelajari. Justru kita belajar masa lalu supaya masa sekarang dan masa depan kita jadi lebih baik.